Siapakah yang ditemui Musa? Bapa ataukah siapa? Oke, langsung saja kita jawab. Pertanyaan ini dari Keluaran pasal ketiga ayat ke-14 ya. Firman Elohim kepada Musa. Jadi Elohim, sang pencipta, berfirman kepada Musa. Aku adalah aku. Lagi firmannya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Telah mengutus Musa ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita baca di ayat sebelumnya. Mulai dari ayat kedua ya. Mari kita baca. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Nah, jadi di sini ada sesosok yang dinamai malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa, yaitu di semak duri yang menyala. Tetapi semak ini terbakar, tetapi tidak hangus, tidak habis. Itu. Ayat ketiga, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Elohim dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Elohim. Nah, ketika Musa mendatangi penglihatan yang luar biasa itu, sesosok yang dinamai malaikat Tuhan atau malak Yahweh di dalam bahasa Ibrani itu, di dalam nyala api, tetapi apinya tidak terbakar, tidak habis, tidak hangus, ketika didatangi yang berseru Elohim, yang berseru Tuhan. Jadi malaikat Tuhan atau malak Yahweh ini bukan malaikat biasa itu, bukan. Tetapi ini sesosok yang sangat menarik. Teman-teman akan tahu jawabannya setelah ini. Sebelum itu saya akan berikan contoh lain. Contoh yang ditemui Hagar juga. Nah, sesosok misterius. Siapakah malaikat Tuhan atau malak Yahweh ini? Kejadian pasal ke-16 ayat ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Nah, poin pentingnya ada di ayat ke-9 dan ke-10. Mari kita baca. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Yang bisa membuat sangat banyak keturunan, yang bisa menciptakan keturunan, menciptakan manusia, siapa? Hanya Elohim, hanya Sang Pencipta, hanya Tuhan. Jadi malaikat Tuhan atau malak Yahweh ini bukan makhluk ciptaan yang seperti biasanya malaikat-malaikat itu. Bukan. Ini semakin menarik. Di ayat ke-13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkau El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? El Roi. El dari kata Elohim atau Sang Pencipta, dan Roi artinya melihat. Jadi seperti contoh yang ditemui Hagar, yang ditemui Musa dengan sebutan malaikat Tuhan atau malak Yahweh di dalam bahasa Ibrani ini bukan sesosok makhluk biasa atau malaikat-malaikat biasa, bukan. Tetapi inilah penampakan sosok ilahi di perjanjian lama yang disebut teofani, atau penampakan Sang Kristus. Suaranya Bapa, wujudnya Bapa yang menampakkan diri. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi anak tunggal Bapa inilah yang menyatakan diri Bapa, yang menampakkan diri.
mau di perjanjian baru ataupun di perjanjian lama. Jelas ya? Karena hanya Tuhan yang bisa menciptakan keturunan, yang bisa membuat keturunan, bisa menciptakan manusia, yang bisa membuat manusia. Contoh seperti di Kejadian pasal ke-16 ayat ke-9 sampai ke-10 tadi. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Seperti yang ditemui Hagar, seperti yang ditemui Musa. Yang berseru, yang bersuara siapa? Elohim, Tuhan. Jadi bukan malaikat-malaikat biasa itu, bukan. Tetapi inilah wujud suara gambar dari putra Elohim, yaitu Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Seperti kata Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di dalam bahasa Yunaninya ego eimi, di dalam bahasa Ibrani anihu. Ini sama persis seperti ketika Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri berupa sosok ilahi yang disebut teofani atau malaikat Tuhan atau malak Yahweh di dalam bahasa Ibrani ini yang ditemui Musa. Seperti poin pembahasan kita kali ini tadi di dalam Keluaran pasal ketiga ayat ke-14. Firman Elohim kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Akulah ego eimi, anihu. Akulah dia. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Oke? Nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya, semoga terberkati. Siapakah yang ditemui Musa? Sangat jelas, yaitu sosok teofani atau sosok ilahi dari penampakan Sang Kristus Tuhan kita, yang adalah wujud gambar suara Bapa itu sendiri di dalam perjanjian lama ataupun di dalam perjanjian baru. Nah, kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.